Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung di dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat Anugerah, mari kita bersama-sama meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan agar kita terbekali dalam kehidupan kita pada saat kita beraktivitas selanjutnya. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, saat ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadikan kami mengerti dan memiliki pedoman dalam hidup di dunia ini, agar kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat Anugerah, pada saat ini kita akan membaca Alkitab dari kitab Mazmur pasal yang ke-27, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 27, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Firman Tuhan berkata demikian. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sampai di sana pembacaan kita. Sahabat Anugerah, Raja Daud adalah seorang raja yang memiliki kemampuan yang luar biasa dalam memimpin negara, dalam berperang, dan dalam banyak hal, termasuk dalam hal kesenian. Daud adalah seorang pemimpin yang kemudian dipilih oleh Tuhan untuk memimpin umat pilihan Allah. Sekian lama dia kemudian menjadi pemimpin bagi umat Israel. Sehingga dalam kehidupan, dalam masa kepemerintahannya, tidak jarang dia dihadapkan pada masalah, tidak jarang dia dihadapkan pada pergumulan-pergumulan, tidak jarang dia dihadapkan pada tantangan musuh yang datang untuk mengalahkan dia. Dan begitu banyak persoalan. Bahkan termasuk di dalam pergumulan kehidupan keluarga. Dia juga mengalami masalah demi masalah. Tetapi dalam bagian ini, kita dapat belajar dari kehidupan Raja Daud yang memiliki keyakinan, kekokohan, kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tidak goyah terhadap tantangan pergumulan yang ada, karena dia berkata bahwa dia punya Tuhan, dia punya Allah yang Maha Kuasa. Bahkan dalam bagian ini dia berkata, Allah yang dia sembah adalah Allah yang menerangi dunia ini. Dia berkata, Tuhan adalah terangku, memberikan petunjuk bahwa dia punya keyakinan yang kuat bahwa kalau dia bersama-sama dengan Tuhan, kalau dia hidup di dalam Tuhan, dia akan berjalan di dalam jalan yang terang, karena Tuhan sebagai terang hidupnya menerangi kehidupan kemanapun dia pergi. Dia tidak takut menghadapi kegelapan, karena ada cahaya dari yang Maha Kuasa, dari Allah yang dia sebut sebagai Tuhannya. Tuhan adalah terangku. Seringkali manusia jatuh di dalam lubang, jatuh di dalam pergumulan, permasalahan, kondisi kegelapan dunia ini karena pergumulan, persoalan yang menutupi pandangannya sehingga dia jatuh, tidak bisa melangkah dengan benar. Dalam kenyataan yang kita temukan bahwa tidak jarang ada orang-orang percaya juga yang mengalami hal seperti itu. Gagal dalam kehidupan karena tidak bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak menjadikan Tuhan itu dalam hidupnya sebagai terang hidupnya. Tidak memohon kepada Tuhan untuk menjadi petunjuk,
pelita di dalam kehidupannya. Sehingga pada saat dia melangkah, dia terantuk pada batu atau dia masuk ke lubang. Dan dia dihadapkan pada pergumulan, pada persoalan. Tetapi Raja Daud, dalam bagian ini dia berkata, Tuhan adalah terangku. Jadi aku tidak takut. Aku mau berjalan pada jalan yang benar. Aku tahu kemana kakiku harus dilangkahkan. Karena apa yang ada di depanku itu terang benderang. Cahaya dari Tuhan menjadi andalan. Dia berkata, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakinya. Firman Tuhan yang menerangi kehidupannya, sehingga dia dapat melangkah dengan pasti. Kemudian yang kedua dia berkata, Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah keselamatanku. Jadi pada saat dia mengatakan bahwa Tuhan adalah keselamatan, dia punya keyakinan bahwa aman bersama-sama dengan Tuhan. Keselamatan dijamin oleh Tuhan. Tuhan yang menjadi pelindung bagi dia. Tuhan yang menjadi penolong bagi dia dalam menghadapi segala rongrongan dari musuh-musuh yang ada. Karena dia berkata bahwa Tuhan itu adalah keselamatanku. Keselamatan yang sesungguhnya dia yakini itu ada di dalam Tuhan. Kita belajar dari bagian ini yang menunjuk bahwa setiap kita mendambakan ada keselamatan. Kita mendambakan hidup selamat dari setiap langkah kehidupan kita kemanapun kita pergi. Tetapi ada yang lebih daripada itu yang sebenarnya menjadi keyakinan Raja Daud juga. Yaitu dia punya keyakinan bahwa keselamatan di dalam Tuhan adalah jaminan yang sesungguhnya. Tetapi tidak semua orang bisa memiliki keselamatan itu karena Alkitab menyatakan dengan sangat tegas bahwa semua manusia berdosa, upah dosa adalah maut, dan semua manusia terancam untuk binasa. Di antara kita juga dihadapkan pada posisi itu. Kita terancam untuk dihukum, terancam untuk binasa karena upah dosa adalah maut. Tetapi kita dapat menemukan bahwa ada keselamatan. Tuhan yang adalah sumber keselamatan. Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia sebagai juru selamat, penyelamat, yang menjadikan kita boleh memiliki keselamatan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya dengan percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal. Itulah sebabnya, jangan menolak Dia, jangan menunda. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya ia dapat diselamatkan. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Begitu tegas firman Tuhan menyatakan demikian. Di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia selain nama Yesus. Di dalam Yesus ada keselamatan. Raja Daud punya keyakinan Allah yang dia sembah adalah keselamatannya. Kemudian dia berkata juga, kepada siapakah aku harus takut? Tidak ada. Dia tidak merasa takut karena dia tahu pelindungnya. Keselamatan berasal dari Allah yang dia sembah. Tuhan yang dia yakini adalah terang hidupnya. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Masih di dalam ayat 1, dia mengatakan Tuhan itu adalah benteng hidupnya. Tuhan itu adalah terangnya, Tuhan itu adalah keselamatannya. Di dalam Tuhan, dia merasa bahwa dia dibentengi, terlindungi di dalam Tuhan, sehingga ada keamanan menjadi jaminan di dalam kehidupannya. Sahabat anugerah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud berkata bahwa ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Mengapa? Karena dia berada dalam benteng di mana Yesus sendiri, Tuhan sendiri yang menjadi pelindungnya. Tuhan yang memberikan keselamatan bagi dia. Ayat yang ketiga. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku.
sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Apapun yang terjadi, banyak musuh yang datang, mereka mengepung, dan sebagainya. Dia berkata, tidak takut hatiku. Aku percaya. Dia mempunyai kepercayaan yang begitu kuat terhadap Allahnya. Sehingga dia merasa kokoh dalam menghadapi segala pergumulan, segala tantangan yang melanda kehidupannya. Ada keyakinan yang begitu kuat yang dia sebutkan. Siapa Allah yang dia sembah? Allah yang disembah, Tuhan yang disembah adalah terang hidupnya, keselamatannya, benteng hidupnya. Itulah sebabnya dia berkata, apapun yang terjadi, musuh bagaimanapun banyaknya datang menyerang aku tidak takut, aku tetap percaya kepada Tuhan. Ini menjadi jaminan bagi Raja Daud, sehingga dia mempunyai kekuatan dalam menyelesaikan tugasnya sebagai seorang raja bagi umat Israel, umat pilihan Allah. Sahabat anugerah yang dikasih Kristus, kita belajar dari keyakinan daripada Raja Daud. Raja Daud percaya Tuhan itu adalah terang hidupnya. Apakah kita yakin kita juga diterangi, atau Tuhan bersama dan kita yang memungkinkan kita berjalan melangkah dengan pasti walaupun di tengah masalah pergumulan, karena Tuhan adalah terang hidup kita? Apakah kita juga mempunyai keyakinan yang sama seperti Daud, bahwa Tuhan itu adalah keselamatan kita? Keselamatan kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang disembah oleh Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Dialah juga yang disembah oleh Raja Daud. Keselamatan kita dapatkan di dalam Kristus. Kita terbebas dari dosa, bebas dari maut, karena Kristus sudah mengalahkan maut melalui kebangkitannya dari kematian, memberikan kemenangan bagi kita. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian yang berikut, dalam menghadapi pergumulan masalah yang adakah kita merasa aman karena Tuhan adalah benteng hidup kita seperti Raja Daud? Tuhan membenteng hidup kita sehingga kita merasa aman bersama dengan Tuhan. Aman di dalam lindungan Tuhan. Itu kata lagu yang sering dikumandangkan. Jadi Daud menyatakan bahwa persoalan, musuh, tantangan begitu banyak datang kepadaku, tetapi aku tidak takut karena aku percaya kepada Tuhan. Tuhan yang adalah terangku, Tuhan yang adalah keselamatanku, Tuhan yang adalah benteng hidupku. Dialah yang menjadi keyakinan andalanku, yang menjadikan aku tetap kuat, percaya, dan tidak takut menghadapi masalah apapun. Kita belajar dari kehidupan Raja Daud untuk terus meyakini Tuhan sebagai terang hidup kita, sebagai keselamatan kita, sebagai benteng hidup kita. Sehingga kita boleh menikmati keamanan yang sesungguhnya. Keamanan dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan keamanan sampai kepada kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal hanya bisa terjadi jika kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat kita. Itulah sebabnya, kalau ada yang mendengarkan khotbah pada saat ini, belum membuka pintu hati, menerima Yesus menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamat, saat ini, jangan mengeraskan hati. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesuslah Juru Selamat. Setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu, dan kiranya kebenaran firman ini dapat menjadikan kami semakin kuat, semakin kokoh di dalam menghadapi seluruh tugas dan tanggung jawab kami yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.